Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Muhammad Farhan Rafi, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Terjemahan, dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Sinta Sari, sebagai moderator dan juga penyaji pada slide rumus verba. Selanjutnya, Indiana Putri Favorit sebagai penyaji pada slide pengertian present perfect tense. Selanjutnya, Nur Fatika Febrianti sebagai penyaji pada slide contoh pengertian present perfect tense. Selanjutnya, Risma Aprilia Putri sebagai penyaji pada slide contoh rumus verba. Dan selanjutnya, Ainun Firdaus sebagai penyaji pada slide rumus nomina, serta Aji Purnomo sebagai penyaji pada slide contoh rumus nomina. Pada hari ini kita akan mempresentasikan topik hasil diskusi kami yang berjudul Present Perfect Tense. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Indiana Putri Favorit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk membicarakan kejadian di masa lalu yang menjelaskan atau mempengaruhi masa kini. Jadi, maksud dari present perfect tense itu yaitu menyatakan situasi atau keadaan yang di masa lampau dan itu masih berhubungan dengan waktu sekarang. Jadi kalau ada hubungan masa lampau, masa lalu, jadi itu masih ada yang berhubungan dengan waktu sekarang. Kalau masih ada yang tidak mengerti maksud dari present perfect tense, bisa dicontohkan oleh Mbak Feby. Waktu dan tempat dipersilahkan. Slide selanjutnya, Mas Haji. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan contoh-contoh dari present perfect tense. Yang pertama ada it's been very wet today, yang artinya hari ini sangat basah. Kim's cut has finger, yang artinya Kim memotong jarinya. Sam has scored 2 goals. Sam telah mencetak 2 gol. I've just finished my shower, yang artinya aku baru selesai mandi. Uncle Tom has lost his wallet. Paman Tom kehilangan dompetnya. John has gone out, artinya John sudah keluar. The Les have moved to Ohio, artinya keluarga Lee telah pindah ke Ohio. It has not rained for months, sudah berbulan-bulan tidak hujan. Have you found your keys yet? Artinya, apakah Anda sudah menemukan kunci Anda? Tim has made 2 spelling mistakes. Tim telah membuat 2 kesalahan ejaan. They have opened a new shop. Mereka telah membuka toko baru. Dan itu adalah contoh-contoh dari present perfect tense. Dan di sini ada catatannya untuk membentuk present perfect tense gabung, yaitu have plus past participle, has plus past participle. Past participle dari regular verb biasanya berakhiran dengan kata it, seperti simple past tense. Tetapi participle dari kata kerja tidak beraturan, tidak mengikuti aturan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus verba. Rumus verba pada present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan past participle verb 3.
has digunakan untuk subjek she, he, it, dan have digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan past participle yang digunakan dapat berupa irregular dan atau regular verb. Adapun rumusnya positif subjek plus have atau has plus verb 3. Negatif subjek plus have atau has plus not plus verb 3. Interrogatif have atau has plus subjek plus verb 3 plus tanda tanya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Risma, silahkan. Slide. Di sini saya akan memberikan contoh dari rumus verba. Kalimat positif, she has worked in the hospital for 6 years, yang artinya dia telah bekerja di rumah sakit selama 6 tahun. Kalimat negatif, she has not worked in the hospital, yang artinya dia tidak bekerja di rumah sakit. Dan kalimat interrogatifnya, has she worked in the hospital for 6 years? Apakah dia bekerja di rumah sakit selama 6 tahun? Sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rumus nominal. Sebelum menjelaskan rumus nominal, perlu kita ketahui kalimat nominal itu apa. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Kalau tidak menggunakan kata kerja, lalu menggunakan apa? Nah, kita bisa menggunakan kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. Sebelum itu, perlu diingat, untuk kata ganti orang ketiga seperti I, you, we, they, maka kita menggunakan have. Namun, untuk kata ganti orang ketiga seperti she, he, maka kita menggunakan has. Langsung saja kita masuk ke rumus nominal. Yang pertama ada positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat positif, di sini ada subjek plus have, has atau have, plus been, plus adjektif atau adverb atau noun, atau biasa disebut komplement. Untuk negatifnya, subjek plus has atau have, plus not, plus been, plus adjektif, adverb atau noun. Untuk interrogatifnya, has atau have, plus subjek, plus been, plus adjektif, adverb atau noun, plus tanda tanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh dari rumus nominal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Aji Purnomo. Kepada Mas Aji, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan yang baik, saya akan menjelaskan contohnya. Plus, Brandon has been recorded from illness. Brandon sudah sembuh dari sakit. Negatifnya, Brandon has not been recovered from illness. Brandon belum sembuh dari sakit. Interrogatif, has Brandon been recovered from illness? Apakah Brandon sudah sembuh dari sakit? Sekian dari tulisan saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman telah berdiskusi. Baik, demikianlah hasil dari diskusi presentasi kelompok 3 pada hari ini terkait present perfect tense. Tapi sebelumnya saya mau menutup sesi diskusi kali ini. Izinkan saya kali ini untuk menyampaikan kesimpulan. Present perfect tense yaitu kalimat untuk menerangkan suatu peristiwa, kejadian, atau tindakan yang telah terjadi pada waktu lampau yang masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Namun, waktu terjadinya tidak jelas diketahui. Present perfect tense memiliki dua rumus, yaitu rumus verba dan rumus nomina. Jika rumus verba digunakan apabila ketika kalimat tersebut menggunakan kata kerja verb bentuk ketiga, sedangkan rumus nomina digunakan apabila kalimat tersebut tidak menggunakan kata kerja seperti kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 meminta maaf apabila kelompok 3 meminta maaf apabila ada baleni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ci, pateni, Ci.